Pengertian dan macam-macam sholat. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab, yakni sholat, yang berarti doa. Kata ini terambil dari kata sholla, yang berarti mendoakan. Sedangkan secara istilah, sholat adalah serangkaian ucapan perbuatan dengan syarat tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Makmum harus berniat jadi makmum, sedangkan imam tidak wajib niat menjadi imam. Berdasarkan hukumnya, sholat dibagi menjadi dua, yakni sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama ada sholat fardu. Sholat fardu atau sholat wajib adalah sholat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat fardu merupakan salah satu rukun Islam yang kedua. Meninggalkan sholat fardu tanpa alasan yang sah merupakan dosa besar dan bahkan bisa menjadi kafir. Sholat fardu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Di sini langsung masuk saja ke contoh-contoh. Fardu ain. Sholat fardu ain adalah sholat yang meliputi sholat 5 waktu, seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Adapun sholat fardu ain adalah sholat Jumat, sholat wajib yang dilaksanakan oleh laki-laki muslim setiap hari Jumat, yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah, minimal dengan 2 orang yang hadir. Yang kedua ada sholat fardu kifayah. Yang dimaksudkan di sini yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh muslim yang lain. Contohnya yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah muslim. Yang kedua ada sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, atau tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah dibagi menjadi 2 golongan, yakni sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama ada sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, yakni hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, sholat sunnah witir. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dan sebelum terbit fajar. Jumlah rakaat sholat witir adalah ganjil, minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Yang ketiga ada sholat tarawih. Sholat sunnah yang dikerjakan oleh umat Islam setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Sholat ini biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid atau musola setelah sholat isya. Yang kedua ada sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah yang tidak dianjurkan dan sekuat sholat sunnah muakkad. Ketinggian derajatnya berada di bawah sholat sunnah muakkad dan wajib. Contohnya seperti yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Sholat ini disebut juga dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua ada sholat duha. Dikerjakan setelah matahari terbit setinggi tombak hingga sebelum waktu duhur. Yang ketiga ada sholat istikharah. Dikerjakan ketika dihadapkan pada 2 pilihan yang membingungkan. Yang keempat adalah sholat tasbih. Dikerjakan dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali pada setiap rakaat. Dan yang terakhir ada sholat hajat. Dikerjakan ketika memiliki hajat atau keinginan tertentu. Selanjutnya adalah syarat sah dan syarat wajib sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan dengan sempurna dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Agar sholatnya sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas dan juga najis. Setiap muslim wajib bersuci terlebih dahulu dari hadas besar maupun hadas kecil. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi. Sedangkan bersuci dari hadas kecil
adalah dengan cara wudhu atau tayamum jika tidak ada air. Syarat yang kedua yaitu menutup aurat. Setiap muslim wajib menutup auratnya dengan pakaian yang suci dan tidak tipis. Batasan aurat bagi laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat sah yang ketiga yaitu berada di tempat suci. Maksudnya adalah tempat yang digunakan untuk sholat juga harus suci dan bebas dari najis. Jika tempatnya tidak suci, maka sholatnya pun tidak sah. Syarat sah yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Setiap muslim wajib mengetahui waktu-waktu sholat yang telah ditentukan dalam Islam. Ada 5 waktu sholat wajib yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Syarat sah yang kelima atau yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Setiap muslim wajib menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah. Kiblat dapat ditentukan dengan menggunakan kompas, melihat tanda-tanda alam, atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan, yaitu ketika sedang takut dan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Hanya syarat sah saja yang harus dipenuhi, syarat wajib sholat pun juga harus terpenuhi. Syarat wajib sholat adalah hal-hal yang harus ada pada diri seseorang agar dia diwajibkan untuk sholat. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu yang pertama Islam. Seseorang yang diwajibkan untuk sholat adalah orang yang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk sholat. Syarat wajib yang kedua yaitu balik. Balik adalah orang yang telah mencapai usia dewasa. Tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah dan keluarnya mani, sedangkan tanda-tanda balik bagi perempuan adalah haid. Syarat wajib yang ketiga yaitu berakal. Seseorang yang diwajibkan untuk sholat adalah orang yang berakal sehat. Orang gila atau tidak berakal tidak diwajibkan untuk sholat. Jika seseorang telah memenuhi ketiga syarat wajib sholat tersebut, maka dia diwajibkan untuk sholat. Sholatnya pun tidak sah jika dia tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut. Selanjutnya terdapat rukun sholat, yang mana rukun sholat itu yaitu sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat, sesuatu yang harus dipenuhi ketika sholat, dan apabila kita tidak memenuhinya, maka sholat kita tidak sah. Di sini rukun sholat itu terdapat 18. Yang pertama yaitu niat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Sedangkan niat pada saat sholat itu di dalam hati dan dilaksanakannya itu ketika pekerjaan pertama dilakukan atau ketika takbiratul ihram. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Di sini sudah dijelaskan berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu untuk berdiri bisa dengan duduk. Tidak mampu untuk duduk bisa dengan tidur telentang. Jika tidak mampu dengan tidur telentang, bisa juga dengan tidur miring. Jika tidak mampu juga untuk tidur miring, bisa dengan isyarat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Tidak boleh langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kelima terdapat ruku. Yang keenam tumakninah dalam ruku. Yang ketujuh iktidal atau berdiri setelah ruku. Yang kedelapan tumakninah saat iktidal. Yang kesembilan sujud. Yang kesepuluh tumakninah saat sujud. Yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 yaitu tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 ada tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW saat tahiyat akhir. Yang ke-16 yaitu salam pertama. Yang ke-17 terdapat niat keluar dari sholat. Yang terakhir yaitu tertib.
atau urut dari rukun yang pertama tadi. Adapun kesunahan sholat, sunahnya sholat sebelum melaksanakan sholat itu ada dua. Yang pertama adzan, yang kedua iqomah. Dan sunahnya sholat ketika sudah melaksanakan sholat itu juga ada dua, yaitu tasyahud pertama dan juga membaca kunut saat sholat subuh dan pada saat sholat witir pertengahan kedua bulan Ramadan.